Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik yang beranggotakan Andre Dewantara NPM 180083, Ria Nur Hotimah NPM 200002, Risma Fatimah NPM 200007, Winda Rustianingrum NPM 20014, dan Gina Salsabila Tiljuir NPM 200025. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua sistem pengendalian manajemen, yang ketiga struktur pengendalian manajemen, dan yang terakhir proses pengendalian manajemen sektor publik. Baik, di sini saya Ria Nur Hotimah. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Di dalam sebuah organisasi tentunya memerlukan sebuah sistem pengendalian manajemen yang dimana berguna untuk menjamin dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, di antaranya yang pertama, 1. Perencanaan, kedua, koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga, komunikasi informasi, dan yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, dan yang keenam, pengendalian, yang ketujuh terakhir adalah penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan adanya perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen organisasi tersebut. MSDM dan lingkungan yang dapat mendukung sistem pengendalian manajemen tersebut. MSDM harus dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, dan promosi sehingga pemberhentian karyawan. Faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya, di mana semua unsur tersebut harus dapat mendukung pelaksanaannya strategi organisasi. Yang selanjutnya terdapat tipe-tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Pengendalian ini berkaitan dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional atau operational control. Pengendalian ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Dan yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Baik, yang selanjutnya adalah struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan adanya struktur pengendalian yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah sebuah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Sehingga dapat dikatakan juga suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Dan yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga, untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Dan yang keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Dan yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ketujuh, sebagai alat pengendali anggaran.
Di sini, tugas manajer pusat bertanggung-jawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dan output yang dihasilkan, dikaitkan dengan target kinerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya atau expense center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Suatu organisasi dapat disebut sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerjanya dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan atau bulan nilai output yang dihasilkan. Pusat biaya dapat banyak dijumpai pada sektor publik karena output yang dihasilkan seringkali ada, akan tetapi tidak dapat diukur atau hanya dapat diukur secara fisik tidak dalam nilai rupiahnya. Contohnya, pusat biaya adalah Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan DPU. Lalu yang kedua terdapat pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat dari pertanggungjawaban di mana prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan yang dihasilkan. Contohnya seperti Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Dan yang ketiga, pusat laba atau profit center. Pusat laba merupakan pertanggungjawaban yang membandingkan input atau expense dan output revenue dalam satuan moneter. Contohnya BUMD dan BUMN, objek pariwisata milik Pemda, bendahara, dan pelabuhan. Dan yang keempat, terdapat pusat investasi atau investment center. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajernya memiliki nilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi yang telah ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang sedang dipimpinnya. Contohnya seperti Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Rustianingrum, NPM 2001020014. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya. Jadi, sebuah organisasi besar seperti pemerintah daerah itu dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban yang besar kemudian itu dibagi-bagi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban yang menjadi lebih kecil sampai pada level pelayanan atau sebuah program. Misalnya itu dinas-dinas atau subdinas-subdinas. Nah, dari pusat pertanggungjawaban tadi kemudian akan dijadikan dasar untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit tertentu. Kemudian, manajer pusat pertanggungjawaban itu sebagai apa sih? Jadi manajer pusat pertanggungjawaban itu sebagai budget holder untuk penanggung jawab melaksanakan anggaran. Nah, anggaran itu mencerminkan bagaimana nilai rupiah dari input yang nantinya akan dialokasikan ke pusat-pusat pertanggungjawaban dan output yang diharapkan atau level aktivitas yang nantinya itu apa sih hasilnya. Kemudian pengendalian anggaran itu meliputi pengukuran terhadap output dan belanja real yang nantinya akan dilakukan lalu dibandingkan dengan anggaran yang sebelumnya. Jadi setiap jenis pusat pertanggungjawaban itu membutuhkan data mengenai belanja atau pengeluaran yang telah dilakukan dan output yang dihasilkan selama dari masa anggaran. Nah, laporan kinerja itu disiapkan dan dikirim ke setiap level manajemen yang nantinya itu akan dilakukan evaluasi kinerjanya, yaitu dibandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan anggaran. Jika sistem pengendalian anggaran berjalan dengan baik, maka informasi yang dikirimkan kepada manajer harus relevan dan tepat waktu. Nah, informasi yang relevan itu harus up to date atau yang terbaru, dan biaya yang dikendalikan secara langsung atau
controllable dengan biaya-biaya yang tidak dikendalikan atau uncontrollable oleh manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian untuk yang selanjutnya, mengenai informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran itu biasanya akan diketahui banyak dari bagian Departemen Anggaran. Nah, apa sih fungsi dari Departemen Anggaran itu? Jadi, yang pertama ada menetapkan prosedur dan formular untuk persiapan anggaran. Yang kedua itu mengkoordinasi dan membuat asumsi sebagai dasar anggaran. Itu misalnya kayak asumsi tingkat inflasi, nilai tukar, harga migas. Kemudian yang ketiga itu membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian dalam organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budgeter dan manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian yang kelima itu menganalisis kinerja anggaran yang nantinya itu dilaporkan untuk melakukan interpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban. Kemudian untuk yang terakhir itu ada menyiapkan revisi anggaran jika revisi itu diperlukan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Nah, di sini akan ada proses-proses pengendalian manajemen pada sebuah organisasi sektor publik yang dimana itu dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Nah, sistem pengendalian manajemen suatu organisasi itu dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam suatu organisasi tersebut di mana dapat berperilaku sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, pengendalian organisasi itu dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dimana itu tuh disusun secara formal dalam suatu organisasi. Setiap individu itu pasti mempunyai sebuah tujuan person. Baik, selanjutnya ada saluran komunikasi formal. Yang pertama ada perumusan strategi, kedua perencanaan strategi, ketiga penganggaran, keempat operasional, kelima evaluasi kinerja. Kemudian saluran informasi informal. Yang pertama komunikasi langsung, kedua pertemuan informal, diskusi, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi goal congruence. 1. Faktor formal. Ada sistem pengendalian manajemen, sistem aturan. 2. Faktor informal. Eksternal contohnya etos kerja dan loyalitas karyawan. Internal contohnya kultur organisasi, gaya manajemen, dan gaya komunikasi. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentu visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Hasil perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang, bisa berjangka 4, 5, 10, bahkan 20 tahun. Perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi sangat jarang dilakukan oleh organisasi, baik itu pemerintahan ataupun swasta. Proses perumusan strategi, analis eksternal, contohnya ekonomi, sosial, politik, peraturan, tren global, dan teknologi baru, akan menghasilkan identifikasi peluang dan ancaman. Analis internal contohnya teknologi yang dimiliki, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya akan menghasilkan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dari hasil analisis eksternal dan internal akan menyesuaikan kompetisi dengan peluang dan ancaman. Kemudian akan dibuatnya strategi dari hasil tersebut. Menurut Olsen dan Ed, proses penyusunan strategi terdiri 5 komponen dasar. 1. Pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan manajemen eksekutif dan memberikan rangka strategi dan target yang akan dicapai. 2. Analisis atau scanning lingkungan. 3. Profil internal dan audit sumber daya. 4. Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. 5. Implementasi dan pengendalian rencana strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Risma Fatima. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai perumusan strategi. Berikut merupakan model perumusan strategi pada organisasi sektor publik. Yang pertama yaitu memulai dan menyetujui proses. Kemudian, menganalisis lingkungan, apakah lingkungan internal atau eksternal. Pada lingkungan internal terdapat stakeholder dan pada lingkungan eksternal terdapat misi dan mandat. Kemudian, membuat strategi isu. Pada strategi isu terdapat kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Kemudian ada perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti faktor ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Kemudian setelah strategi isu, membuat strategi. Kemudian melakukan visi untuk masa depan. Dan selanjutnya yaitu action atau tindakan untuk melakukan strategi. Kemudian adalah output atau hasil dari strategi tersebut. Berikut ini merupakan model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi menurut Bryson GM. Yang pertama yaitu memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi. Kemudian yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat yaitu menilai lingkungan eksternal. Kemudian yang kelima, menilai lingkungan internal. Keenam, identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Ketujuh, perumusan strategi untuk memanage isu-isu yang ada. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, menetapkan visi organisasi untuk masa depan. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan sebuah proses untuk pemantauan suatu program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategi yaitu perumusan strategi adalah sebuah proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategi yaitu proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Perencanaan strategi adalah proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Proses perencanaan strategi berikut merupakan bagian dari proses perencanaan strategi. Yang pertama yaitu merumuskan strategi dari strategi A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian melakukan perencanaan strategi dengan mengklasifikasikan menjadi program A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian sebelum dianggarkan akan menyeleksi program yang dikaitkan dengan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya akan ada penganggaran yang dibutuhkan, dan sebelum itu ada review strategi, program, dan prioritas serta anggaran. Selanjutnya yaitu program yang lolos seleksi akan dilaksanakan. Berikut ini merupakan sistem manajemen strategik pada pemerintah daerah. Yang pertama yaitu LPG, pemerintah daerah atau kepala daerah melakukan perencanaan strategi dan perencanaan kinerja. Yang pertama perencanaan strategi, kemudian perencanaan kinerja, dan melakukan anggaran kinerja. Selanjutnya adalah pelaporan kinerja. Pada pelaporan kinerja ini harus dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala daerah. Selanjutnya ada subsistem pengumpulan data, dan baru akan dibuat laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua pada perencanaan strategi yaitu membuat visi, misi, filosofi unit kerja, kemudian tujuan unit kerja yang akan dicapai. Selanjutnya ada saran serta target kinerja dan strategi dan perencanaan yang dilaksanakan. Pada saran dan target kinerja yaitu melakukan ukuran efektivitas, kemudian target kinerja, baru laporan keuangan pemerintah daerah. Pada strategi dan active plan ada ukuran ekonomi, ukuran efisiensi, dan ukuran penjelas. Pada ukuran ekonomi terdapat target kinerja, kemudian pada ukuran efisiensi terdapat target kinerja dan analisis biaya, dan pada ukuran penjelas terdapat justifikasi. Yang kemudian membentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Manfaat perencanaan strategi. Yang pertama, sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya sebuah anggaran yang efektif. Kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, sebagai rangka pelaksanaan tindakan jangka pendek.
Yang kelima, sebagai sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Selanjutnya, Segina Salsabila Tiljuir dengan NPM 20.0025 yang akan melanjutkan. Mengubah perencanaan strategi menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategi dapat digunakan untuk membantu mengantisipasi dan memberikan arah perubahan, tetapi perubahan belum dapat berjalan dengan mulus meskipun sudah ada perencanaan yang strategi. Perencanaan strategi bukan merupakan hasil akhir, tapi masih perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang konkret. Untuk itu harus didukung oleh yang pertama, struktur pendukung, baik secara manajerial maupun secara politik. Yang kedua, proses dan praktek implementasi di lapangan. Dan yang ketiga, kultur organisasi. Struktur organisasi hendaknya dapat mendukung pelaksanaan strategi. Desain sistem pengendalian manajemen harus didukung oleh struktur organisasi yang sesuai. Visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan secara baik dapat gagal bila struktur organisasi tidak mendukung strategi. Karenanya perlu adanya rekonstruksi dan reorganisasi agar selaras dengan strategi dan sistem pengendalian manajemen. Strukturisasi dapat didasarkan pada prinsip yang pertama, perubahan struktur organisasi hendaknya dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Yang kedua, pimpinan eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level paling bawah. Visi, misi, dan tujuan organisasi harus selalu dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi. Dan yang ketiga, dewan bertanggung jawab secara kolektif untuk merencanakan strategi, kebijakan dan otorisasi, alokasi sumber daya, dan menilai kinerja manajemen. Proses dan praktik di lapangan terkait dengan prosedur dan sistem pengendalian. Perencanaan strategi tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tidak sesuai dengan strategi. Harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang dan tugasnya. Selain itu, harus didukung oleh regulasi keuangan, pengendalian personel, dan manajemen kompensasi yang jelas dan adil. Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategi harus didukung adanya budaya organisasi yang kuat dan harus didukung oleh perubahan sikap dan perilaku anggota organisasi untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Program akan gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arahan dan strategi organisasi. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dalam proses penganggarannya. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward and punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai pendorong untuk mencapai suatu strategi. Sistem reward and punishment harus didukung oleh manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong motivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Intensi positif pada manajer disebut sebagai reward dan intensif negatifnya disebut sebagai punishment. Peran pentingnya adanya penghargaan dalam suatu organisasi akan mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan setiap individu. Pemberian reward dapat berupa finansial atau non-finansial. Yang bersifat finansial misalnya kenaikan gaji, bonus, dan pemberian tunjangan, sedangkan non-finansial dapat berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang lebih baik, dan pengakuan. Mekanisme pemberian sanksi dan hukuman pada kondisi tertentu diperlukan, tetapi orientasi penilaian harus selalu pada pemberian penghargaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.